Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Periksa lagi, berapa kali diperiksa tadi? 1, 2, 3. Karena tempat ini kelak setelah hari kiamat Sekarang kita mau ke makam Nabi Muhammad SAW. Itu masuknya cuman dibuang lah jauh. tepat di samping kiri saya ini adalah mimbar Rasulullah, sedangkan itu di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti kalau teman-teman kesini, tips dari saya, insya Allah biasanya petugas masjid atau askar di sana tidak akan berani mengusir. Banyak yang para jamaah yang menempel-nempel di tembok seperti di tembok ratapan gitu. Kepalanya tuh sampai diangkut-angkut. Sekarang jam 13.00 waktu Madinah pada zuhur. Kita sedang mengantri untuk masuk ke Raudah jalur Tasreh. Dan itu untuk pakai nusuk di sebelah sana. Kemarin saya lewat sana pakai nusuk. Sekarang saya pakai Tasreh. Jadi pakai nusuk itu kuotanya itu 1 tahun hanya boleh 1 kali. Dan sekarang saya masuknya nggak pakai nusuk tapi pakai Tasreh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibagi plastik di sini untuk menyimpan sepatu atau sendal. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ini di sini kita antri dulu bersap, nanti bergiliran. Biasanya sap paling depan dulu, nanti kedua, ketiga bergiliran ke sana. Saf. Assalamualaikum Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Masya Allah. Indonesia. Ini. Ya. Intisar. Saf. Baik. Saf. Fadal Zamzam. Jazakallahu khairan kasiron. Syukran. Dikasih air zam-zam, masya Allah. Terima kasih. Enough. Pelayan tamu Allah. Periksa lagi ya. Periksa lagi, berapa kali diperiksa tadi? 1, 2, 3. Ini sambil nunggu banyak yang sholat juga nih. Oh iya, masih antri. Ini yang diprioritaskan kaum disabilitas. Nih, kaum disabilitas. Yang lainnya disuruh duduk dulu. Nih, askar nih. Duduk semuanya, harus duduk katanya. Ya, semuanya dapat giliran katanya. Tenang, semuanya dapat giliran. Biar tertib semuanya. Jadi karena di dalam itu masih ada orang, jadi kita masih nunggu di sini, nanti nunggu giliran. Tapi kita ini udah masuk. Tadi scan barcode, ada petugasnya juga. Dan sekarang kita disuruh bersap di sini. Masih menunggu yang di dalam itu kayaknya. Dalam itu. Nanti setelah itu keluar, ini masuk
bergiliran supaya tertib. Ini juga tuh pada berdiri, padahal nggak boleh katanya, duduk. Mungkin ada yang sakit lututnya atau apa. Tadi saya lihat sih ada yang ditegur, tapi dia nunjukin lutut, kayaknya dia sakit nggak bisa duduk. Gak tahu, ada yang modus juga mungkin. Macam-macam orang, macam-macam karakter, macam-macam negara, macam-macam kepentingan, macam-macam situasi, kondisi kesehatan tubuh, kebugarannya, macam-macam pemikiran, macam-macam yang ada di benaknya itu. Nah, inilah ya, nih perjuangannya seperti ini. Mau masuk Raudah, semua orang pengen masuk ke Raudah untuk mendapatkan keutamaan tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, akhirnya saya mendapatkan kesempatan. Nempel. Wow. Get 39 Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli afwaba rahmatik. Raudah yang ada di Masjid Nabawi adalah sebuah area yang berada di dalam masjid yang terletak di antara mimbar dan rumah Rasulullah SAW. Di antara para ulama berbeda pendapat mengenai area Raudah ini, yaitu yang pertama, Raudah adalah seluruh bagian masjid yang ada di zaman Rasulullah SAW. Kemudian pendapat yang kedua, Raudah adalah seluruh bangunan masjid yang ada sejak zaman Rasulullah SAW dan berkembang sampai dengan saat ini, sampai dengan sekarang ya. Kemudian pendapat yang ketiga, Raudah adalah mulai dari hujrah Rasulullah SAW sampai musola. Hal ini berdasarkan riwayat, antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Kenapa Raudah disebut sebagai taman surga? Yang pertama itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya dan berbagi kebahagiaan di tempat ini. Di tempat ini umat Islam yang datang berkunjung akan melakukan banyak zikir dan pemujaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tentu akan menjanjikan surga bagi siapa saja yang mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Raudah disebut sebagai taman surga karena tempat ini kelak setelah hari kiamat akan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surga, sehingga sebagaimana maknanya secara harfiah, Raudah merupakan taman surga. Kemudian yang ketiga, Raudah sebagai taman surga yang oleh karena orang-orang yang pernah berdoa di Raudah akan melihatnya di surga, sebab Raudah memiliki kemuliaan dan keutamaan yang tinggi. Barang siapa yang sholat di sana, seakan-akan ia telah duduk di taman dari taman-taman surga. Bagaimana tidak, sholat di Masjid Nabawi lebih baik pahalanya 1000 kali lipat daripada sholat di masjid-masjid lainnya, kecuali Masjid Haram ya. Oleh karena itu, disunahkan untuk melaksanakan sholat di Raudah baik fardu maupun sunnah, iktikaf atau duduk untuk zikir, berdoa atau membaca Al-Quran agar mendapat pahala berlipat ganda. Semoga bisa kesini lagi sama keluarga. Ya Allah, ya Allah. Bagaimana Umi? Alhamdulillah lancar ya Mi ya. Sekarang kita mau ke makam Nabi Muhammad SAW. Katanya sudah keluar. Kalau kemarin saya ketika pakai nusuk udah keluar, ini udah aja keluar. Ternyata ini masuk lagi katanya nih. Coba kita lihat bisa atau enggak. Dipakai sendalnya gitu.
kudu meureun kan asup deui. Muter lagi. Ini pintu masuknya cuman dibuang lah jauh. Oh iya, petunjuknya iya nya. Nya. Menyampaikan salam kepada Rasulullah. Lamun orang teh karaodo, orang bisa asup ka dieu teh. Bisa unggal sholat hayang salam ke Rasulullah bisa. Oh, dikira teh kudu karaodo heula. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad. Teman-teman bisa lihat itu tulisan Arab yang sebelah kiri yang berwarna hijau, itu hadis riwayat Bukhari yang artinya syafaatku serta pertolonganku akan aku peruntukkan kepada para pelaku dosa besar dari umatku. Masya Allah. Tepat di samping kiri saya ini adalah mimbar Rasulullah, sedangkan itu di depan rumah Nabi Muhammad SAW yang sekarang menjadi tempat peristirahatan terakhir beliau ya, tempat dimakamkannya beliau. Jadi yang disebut Raudhah sebagai taman surga itu ya ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu antara rumahku dan mimbarku terdapat taman di antara taman-taman surga. Buat teman-teman yang insya Allah nanti diundang sama Allah ke sini ya, insya Allah nanti dikasih. Yang penting niatnya dulu, nanti sama Allah dikasih rezekinya, dimudahkan lah segala sesuatunya ya. Nah nanti kalau teman-teman ke sini, tips dari saya, ketika di dalam Raudhah itu biasanya diburu-buru oleh petugas masjid atau askar. Oleh karenanya banyakin sholat di sana. Mau sholat sunnah mutlak, mau sholat sunnah taubat, atau sholat sunnah hajat, atau sholat sunnah apa aja lah. Atau kalau mau berdoa, posisikan teman-teman berdoa dalam posisi sujud. Insya Allah biasanya petugas masjid atau askar di sana tidak akan berani mengusir atau memburu-buru. Tapi tetap teman-teman kalau dirasa waktunya sudah cukup, hendaknya bergegas ya, kasih kesempatan kepada jamaah lain. Nah di sini kita bisa lihat ada 3 pintu di sebelah kiri. Bisa dilihat itu pintu 1, 2 yang tengah, dan 3 yang berikutnya. Dan yang menjadi tempat dimakamkannya Nabi Muhammad SAW itu yang tengah, yang ada lempengan emas besar itu, tepat posisi kepala Rasulullah SAW. Patokannya itu di atas lempengan emas itu ada tulisannya itu Rasulullah, pakai bahasa Arab di sana itu ada, terlihat kok. Sedangkan di sampingnya yang ada 2 lempengan emas kecil-kecil itu makamnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan di sampingnya lagi makamnya Abu Bakar radhiyallahu an, masing-masing diberi name tag dengan tulisan Arab. Jadi teman-teman selain bersolawat kepada Nabi Muhammad atau mengucapkan salam kepada Nabi, ucapkanlah salam juga kepada kedua sahabat Nabi tersebut. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Abu Bakar radhiyallahu an, assalamualaikum ya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Masya Allah. Pintu keluar lagi ya Allah. Insya Allah nanti kesini lagi hari Minggu. Udah tahu medannya. Jadi ini di arah depan Raudhah makam Nabi Muhammad SAW. Banyak para jamaah umroh yang bersuah foto di sini. Ada juga yang apa ya itu ya? Yang berdoa, kali berdoa atau gimana ya? Nggak boleh kalau berdoa ke ini. Kalau menyampaikan salam boleh kayaknya. Banyak jamaah umroh yang di sini, ditegur. Nah, ditegur nih. Bener kan? Ditegur, nggak boleh berdoa.
Kalau hanya mengucapkan salam atau bersolawat boleh, tapi kalau untuk meminta kayaknya ini ditegur tuh. Kalau di kita mah sama DKM-nya lah. Ini sama Syekh ini yang pakai baju putih. Nah, sama Askari juga. Gak boleh. Tuh. Ini tangannya kan gini. Kayak berdoa gitu tuh. Ucapkan salam aja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi di belakang saya itu makam Baki. Nih, makam Baki. Dan di sini itu banyak yang para jamaah yang menempel-nempel di tembok seperti di tembok ratapan gitu. Kepalanya tuh sambil dianggut-anggut, ada yang kayak berdoa gitu. Nih. Ini jadi pertanyaan aku. Jadi ziarah yang disyariatkan, hikmah disyariatkan ziarah kubur. Satu, mengingatkan diri, mengambil pelajaran, mengingat kematian dan akhirat sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, akan tetapi sekarang berziarah karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Kemudian yang keduanya mengharap pahala dari Allah dalam berziarah. Yang ketiganya berbuat baik untuk orang yang meninggal dengan mengucapkan salam, mendoakan dan memohonkan ampun untuknya, untuk si mayit. Tata cara mengucapkan salamnya bagi ahli kubur nih. Apabila seorang muslim sampai ke Baki, maka disyariatkan untuk mengucapkan salam kepada penduduk Baki dengan salam yang telah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis, semoga keselamatan untuk kalian wahai kaum mukmin. Besok apa yang dijanjikan kepada kalian akan tiba sembari kalian menanti. Kami pun akan menyusul kalian insya Allah. Ya Allah, ampunilah para penghuni Baki. Al-Gharqad. Hadis riwayat Muslim nomor 102. Nah, peringatan wanita tidak boleh berziarah kubur karena telah sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Ziarah yang tidak disyariatkan, ziarah kubur yang syirik nih, yaitu berziarah kubur dengan tujuan berdoa kepada penghuni kubur. Nah, beristighsah dan meminta pertolongan kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat dan perantara dan meminta mereka pertolongan, bantuan, keselamatan, kesembuhan penyakit dan menghilangkan kesusahan. Semua ini tidak disyariatkan dengan kesepakatan kaum muslimin dan menghancurkan tauhid seseorang, mencabut tauhid dari akar-akarnya, dan ini termasuk amalan jahiliyah. Ziarah kubur yang bid'ah nih, bid'ah. Satu, menentukan waktu tertentu untuk berziarah kubur, sama saja baik tahunan seperti 2 hari raya misalnya, atau bulan atau mingguan seperti orang-orang yang berziarah setiap hari Jumat saja, dan mengkhususkan waktu-waktu tersebut itu bid'ah. Yang kedua, berdiri di depan kuburan dengan meletakkan tangan seperti orang yang sedang sholat. Kemarin ada saya lihat tuh, nanti saya kasih lihat videonya. Kemudian 3, membawa mushaf ke kuburan dengan tujuan mencari berkah atau membaca Al-Quran di sana untuk menyampaikan pahala membacanya kepada orang yang meninggal dunia. Kemudian 4, melempar biji-bijian, meletakkan bunga, menyiram minyak wangi di atas kuburan dan mengambil tanah dan batu dari kuburan dengan tujuan mencari berkah. Kelimanya, mengkhususkan doa-doa tertentu untuk setiap penghuni kubur, padahal syariat tidak mengkhususkan. Seperti itu. Nih, udah baca belum? Udah. Jadi ini yang ini tuh Ini Kingdom of Saudi Arabia, bukan kata saya. Berdasarkan riwayat-riwayat Nabi